Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, pada saat saya sedang mengecek media di grup Facebook Raja Galbay, banyak sekali yang mengupload tentang mahasiswa yang mengakhiri hidup temannya hanya karena dia itu terjerat hutang di pinjaman online gitu ya. Jadi motifnya itu dia ingin menguasai harta temannya agar dia bisa bayar hutang di pinjaman online. Nah, ini beritanya gitu ya. Ini ya ada di Raja Galbay semua. Ini ya, ini satu dan ini dua gitu ya. Kalau dicari lagi banyak gitu ya, banyak sekali yang nih ini lagi gitu ya, banyak pokoknya gitu ya. Jadi ketakutan yang disebar oleh pinjaman online ini sangat dahsyat sekali. Ya, saya sudah pernah bilang beberapa kali, pinjol itu adalah bisnis rasa takut. Ya, walaupun kedengarannya lucu, tapi itu adalah fakta. Ya, siapa yang takut dia yang akan kalah. Oke, maka dari itu Raja Galbay itu logonya singa. Ya, tidak pernah takut sama sekali dengan yang namanya pinjol. Oke. Nah, saya tidak bisa dan tidak mau berkomentar lebih lanjut tentang kasus tersebut karena kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi di sini saya mencoba untuk meluruskan pemikiran-pemikiran orang yang sedang terjerat pinjaman online untuk tidak takut lagi dengan yang namanya pinjaman online. Oke? Banyak dari kita saat sekolah itu ya, tidak diajarkan untuk men-solve problem atau memecahkan masalah. Ya, di sekolah kita hanya diberitahu 1+1 sama dengan 2. Ya, di sekolah kita dituntut hanya untuk menghafalkan apa yang tertulis di buku cetak saja. Ya, itu kita hafalkan saja semuanya. Gitu ya. Maka dari itu, setelah lulus dari sekolah, ya, setelah lulus dari universitas, banyak yang jadi pengangguran. Oke, kenapa seperti itu? Karena demand perusahaan itu membutuhkan SDM dengan kualitas yang bisa memecahkan segala masalah di perusahaannya. Ya. Namun supply ini, ya supply-nya atau lulusan-lulusan sekolah, lulusan-lulusan universitas hanya bermodalkan ijazah dan pengetahuan yang tertulis di buku cetak, yang mana buku cetak tersebut dicetak pada tahun 1990. Ya, jadi bisa dibilang kita semua ini berbekal ijazah dan ilmu pengetahuan yang kuno, sedangkan dunia ini berubah. Ya, masalahnya pun berubah. Gitu loh, bukan masalah di tahun 1990 saja. Gitu ya. Jadi tidak ada yang spesial dalam diri kita ini, gitu loh. Ya makanya ya pengangguran itu banyak sekali gitu loh. Karena tidak ada yang spesial gitu loh, ya. Banyak juga orang-orang ya atau lulusan-lulusan baru ini, fresh graduate ini mengincar posisi yang aman, posisi yang enak gitu loh, yang tidak terlalu memecahkan masalah seperti admin. Ya, itu banyak yang mau gitu. Admin kan tidak memecahkan masalah, hanya input data ya gitu ya, input data. Oh, ini barang masuk, barang keluar gitu kan ya. Ini akuntansinya gitu kan ya. Terus merakit di pabrik gitu ya. Itu banyak sekali misalkan di Cikarang gitu ya. Kita semua tahu gitu ya, di Cikarang kalau buka satu pabrik, buka lowongan itu ribuan ya, berdesak-desakan, injak-injakan kalau bisa. Ya itu bawa amplop coklat gitu. Amplop coklatnya itu wah ya ditenteng-tenteng sampai lecek gitu ya. Itu banyak sekali ya. Karena dari dalam ya alam bawah sadar kita tidak bisa memecahkan masalah ya yang baru, yang modern gitu loh. Jadi saya itu ingin bekerja yang aman-aman saja, nginput data, merakit sesuatu gitu loh. Tapi kalau untuk apa namanya pekerjaan ya yang membutuhkan orang yang bisa memecahkan masalah gitu ya, itu sangat sedikit sekali yang ngelamar gitu loh. Maka dari itu banyaknya pengangguran gitu ya. Sampai-sampai ya karena kita tidak pernah atau tidak mau memecahkan masalah, sampai-sampai masalah pinjaman online pun banyak yang tidak bisa menghadapinya. Ya. Karena Anda tidak pernah memecahkan masalah gitu loh, ya. Sekolah pun belasan tahun hanya menuntut Anda menghafal buku cetak saja yang dicetak pada tahun 1990. Ya. Ketika jatuh tempo datang, ketika pinjol ini datang, ya yang mana masalah baru, masalah modern gitu ya. Karena belasan tahun tidak pernah memecahkan masalah, pinjol menagih, Anda bingung. Ya bingung gimana ini? Ya.
memecahkannya ini, gimana ini ya, bingung kan ya. Bahkan sebelum jatuh tempo pun, sebelum debt collector itu menagih, Anda sudah kebingungan 3 hari sebelum jatuh tempo itu, ya. Jadi, urutannya yang pertama bingung. Bingung dulu ya ketika ingin jatuh tempo gitu, bingung. Bagaimana saya melunasi pinjol ini, ya. Jika bingung itu tidak tersolve ya selama beberapa hari ya, naik tingkatan, ya, menjadi cemas, gitu ya. Nah, ketika cemas tidak terselesaikan dalam beberapa hari, naik lagi tingkatannya menjadi panik. Oke. Setelah panik tidak terselesaikan akan mendatangkan action yang tidak baik. Oke. Apa contohnya action yang tidak baik? Action yang membabi buta ya, seperti jual rumah, gade BPKB, ya, gali lubang tutup lubang. Ya, yang terparahnya ya karena sudah mentok ya, tidak ada ilmu tentang gagal bayar ya. Yang paling parahnya mengakhiri hidup. Oke ya. Nah, kalau kita lebih dalami lagi ya permasalahan modern ini, permasalahan pinjol ini, ya. Pinjol itu bukanlah masalah. Ya, saya mau ngomong pinjol itu hanyalah masalah kecil itu kurang enak didengarnya gitu loh ya. Jadi saya lebih memilih kalimat pinjol itu bukan masalah. Ya. Orang yang sudah sering bermasalah nih ya. Misalkan ada orang yang sudah sering menghadapi masalah dan merenung lalu belajar dari kesalahannya, jika dihadapkan hutang pinjol yang mana hutang pinjol itu adalah masalah yang baru, masalah modern, hutang pinjol yang menumpuk dan tidak tahu harus berbuat apa karena masalah modern ya, dengan bekal permasalahannya yang sudah dia lewati dan pelajari, orang ini akan berpikir semua masalah pasti berlalu. Ya, itu ujungnya seperti itu. Itu lebih baik seperti itu. Ya, karena orang ini sudah ya dari masa lalunya itu sudah sering menghadapi masalah, sudah sering men-solve problem, ya. Dia menarik kesimpulan masalah ini akan berlalu. Itu lebih baik seperti itu. Gitu ya. Bahkan jika orang itu bijaksana, dia akan berpikir seperti ini. Gagal bayar pinjol, oke ya. Tapi ya, hidup itu sementara kok. Ya, uang hidup itu sementara kok, ya. Ngapain dipusingin gitu ya. Ini hanyalah bumbu-bumbu yang ada di kehidupan saja, ya. Dia akan berpikir bisa jadi ini adalah tanda bahwa kesuksesan saya telah tiba. Ya, telah tiba. Jadi stok gagal saya itu, stok masalah saya itu ya sudah habis dan ini adalah kesuksesan saya yang sedang tiba. Gitu loh ya. Dari kecil hingga dewasa, hidup saya selalu bermasalah, selalu diterjang badai terus. Untuk apa sih? Ya, buat apa sih? Ya. Kalau akhirnya saya itu ya tidak sukses, saya itu pasti sukses. Ya, buat apa saya diterjang badai terus sampai-sampai saya ini ya gagal bayar pinjol, masalah modern gitu loh ya. Tapi akhirnya saya percaya, saya melihat tanda ya, bahwa badai ini akan berlalu dan terbitlah matahari. Ya, kesuksesan saya telah tiba. Yang perlu saya lakukan hanyalah melakukan apa yang sudah saya tunda sejak dahulu kala. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi ya bagi Anda yang gagal-gagal bayar pinjol, yang dari dulu sampai sekarang bermasalah terus ya, itu mungkin tanda ya bahwa kesuksesan Anda sudah tiba. Ya, Anda hanya perlu melakukan apa yang Anda tunda sejak dulu. Kalau Anda ingin buka usaha, buka, pasti sukses. Ya, Anda ingin kerja di situ, lamar, pasti keterima. Gitu. Ya, oke ya. Nah, saya pribadi sempat berpikir seperti ini. Bahwa gagal bayar di pinjol itu adalah takdir. Nah, itu takdir ya. Ini pendapat pribadi saya, boleh setuju, boleh tidak gitu loh ya, masalah takdir nasib itu gitu ya. Ini pendapat pribadi saya bahwa gagal bayar itu adalah takdir. Mau dilawan sebagaimanapun ya, mau dilawan sekeras apapun ya, dibayar pakai apapun tetap saja gagal bayar ujungnya. Ya. Jadi saya mengklaim gagal bayar itu adalah takdir. Ya. Begini ya, saya lebih dielaborasikan lagi. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan pastinya. Ya, semua yang terjadi pada kehidupan Anda, pada kehidupan saya, pada kehidupan yang lainnya itu adalah kehendak Tuhan. Ya, Tuhan itu menghendaki Anda untuk gagal bayar.
Tuhan itu mengizinkan Anda untuk gagal bayar. Nah, mungkin Tuhan sengaja memberikan masalah gagal bayar pinjaman online kepada kita semua untuk tujuan yang baik. Ya, mungkin Tuhan sengaja memberikan masalah gagal bayar pinjol ini kepada Anda untuk tujuan yang baik. Ya. Walaupun memang tidak ada satu orang pun yang bisa tahu tujuan Tuhan itu apa, karena tidak sampai gitu kan ya. Manusia itu kan nggak pernah sampai gitu ya pikirannya gitu kan ya. Tapi kenapa tidak kita mempercayainya secara positif? Mari kita mempercayainya secara positif. Gitu ya. Anda diberi ujian gagal bayar pinjaman online. Kenapa? Nah, yang pertama, agar Anda bisa memecahkan masalah. Ya, orang tua Anda sudah tua, ya, saatnya Anda menjadi dewasa, memecahkan masalah sendiri. Nah, Anda sudah dewasa, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Anda lebih berhati-hati tentang uang di masa depan ketika Anda itu sukses. Ya, jangan gegabah di hutang. Jangan gegabah tentang uang, ya. Yang ketiga, agar Anda tidak malas, agar Anda bekerja keras ya, agar Anda lebih luas lagi memandang dunia. Ya, yang jika Anda action, kerja keras, lalu sukses, derajat Anda akan diangkat. Ya, jadi gagal bayar itu adalah kehendak Tuhan yang tersembunyi dengan tujuan yang baik agar Anda merubah hidup Anda. Ya, bukanlah sebuah bencana, bukanlah sebuah keterpurukan. Ya, kalau saya memandangnya seperti itu. Ya, pada saat saya gagal bayar pinjaman online, ya, itu saya loh, itu pengalaman pribadi saya. Gitu loh ya. Saya menganggap ini bukanlah suatu keterpurukan dan Anda pun harus seperti itu. Ya. Ini adalah kesuksesan di depan mata. Saya hanya perlu melakukan apa yang saya tunda sejak dulu kala. Ya. Akhirnya saya sukses gitu ya. Saya berdoakan juga Anda itu sukses gitu ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kesuksesan kita semua di sini. Oke ya.